Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5 tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik percaya diri. Perhatikan gambar ilustrasi ini. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membuat tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Sekarang ayo mengamati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Ya, ini adalah gambar kelainan tulang berupa fraktura atau patah tulang. Selanjutnya osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ya, perhatikan gambarnya ini. Gambar tulang yang mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Selanjutnya fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ya, ini gambarnya di mana tulang menjadi retak. Selanjutnya lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini karena mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Selanjutnya kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia tadi, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amatilah bentuk tulang dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Langkah-langkahnya. 1. Siapkan tanah liat dan air. 2. Campur dan aduklah tanah liat dengan air. 3. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah bercampur air. Dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. 4. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. 5. Setelah terbentuk, keringkanlah dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. 6. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai.
Ya kira-kira seperti ini dari membuat patung atau model kelainan tulang belakang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memerhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Ayo membaca. Ini ada bacaan, judulnya Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Bacaan ini terdiri dari beberapa alinea dan saya bacakan sebagian saja. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk, menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Berdasarkan bacaan tadi, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Paragraf 1, ide pokok. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf 2, ide pokok. Pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang rasa sakitnya. Paragraf 3. Berbagai posisi yang tidak dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Paragraf 4. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf 5. Lalu bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Paragraf 6. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf 7. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Paragraf 8. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paragraf 9, ide pokok, ada yang tidak kalah pentingnya lagi yakni pilihan meja dan kursi yang tepat pula. Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi. Kamu sudah membaca bacaan tadi, bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tadi. Bacaan tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut. Ya, ini gambar-gambar yang tadi bacaan bagaimana Pak John mengeluh rasa sakit. Ada 5 gambar. Ini contoh bagaimana pengalian cerita tertulis dengan dialihkan menjadi cerita gambar atau komik. Menarik bukan? Lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan.
Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses pembuatan gerabah. 3. Berolahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu, mintalah pendapat dari guru dan teman-temanmu. Nah, ini contohnya komik pembuatan gerabah. Ada 3 gambar. Awalnya kita siapkan tanah liat, lalu kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Hore, gerabahku sudah jadi. Kemungkinan pendapat teman, komikmu bagus. Kemungkinan pendapat guru, komik kamu bagus, kamu mempunyai bakat membuat komik. Ayo renungkan, kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana cara menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Misalnya, berolahraga secara rutin, berjemur antara jam 7 sampai 9 pagi, sikap berdiri tegak, sikap duduk tegak, jangan mengangkat beban terlalu berat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan lain-lain. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya. Kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita menarik. Nah, ini contohnya dari kegiatan atau cerita profesi orang tuamu menjadi seperti ini. Gambarnya disusun menjadi sebuah rangkaian yang menarik. Kemungkinan pendapat orang tua, anakku pandai sekali, aku bangga dengan kamu. Gambar susunan ini sangat bagus. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Fatoni. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.